rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram, para kiai, para ustadz, para mubaligh yang saya hormati, dan semoga Allah muliakan, wabil khusus sahibul bait Bapak Ustadz Rozikin yang saya hormati, dan semoga Allah muliakan ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama hadir jamiah Muludan yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sebelum menyampaikan acara inti, alhamdulillah pada malam ini saya dapat dua nama baik. Yang pertama Misbahul Munir, yang kedua Misbahuddin. Itu aslinya. Walaupun tidak salah, dua-duanya bagus. Misbahul Munir, misbah artinya lampu, Al-Munir yang menerangi, berarti yang lampu yang menerangi. Mudah-mudahan kehadiran kami beserta rombongan bisa menerangi khusus pribadi umum semuanya, sehingga bisa memahami kenapa sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus diperingati. Sampai dari awal Pak Kiai, saya terharu karena kalau daerah saya yang dibaca bukan Simtudor, biasanya kalau daerah Tasikmalaya yang dibaca adalah Deba atau Barjanji. Kalau ada yang lahiran biasanya Barjanji. Yang bikin terharu, yang mengundang pertanyaan dari awal sampai akhir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu, bahasa gampangnya biar mudah dipahami, selalu didoakan, walaupun aslinya tidak tepat mengatakan mendoakan Rasul, karena redaksi sholawat adalah Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah limpahkan rahmat dan karunia kepada Nabi Muhammad. Itu adalah doa. Walaupun barangkali di sini bukan tempatnya untuk membahas kenapa kalimat menggunakan kalimat doa, maksudnya apa ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan. Jadi dari tadi saya berpikir, kenapa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu didoakan, dan layakkah beliau didoakan atau dibacakan sholawat oleh kita? Maka pada kesempatan yang barangkali sangat singkat, karena pesannya adalah kultum Pak. Jadi waktu datang ke rumah, kalau digantar tidak ada yang manggil kiai Pak, manggilnya akang. Biasa kalau digantar, jadi cuman ya mungkin karena penghormatan lah. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, langsung ke materi ya. Mudah-mudahan karena tadi sholawatan sudah, tadi kita awali dengan pertanyaan, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu diperingati? Ada pribadi apa di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dari tadi kita selalu membaca sholawat dengan harapan mendapatkan syafaat? Apakah cukup dengan sholawat itu kita mendapatkan syafaat? Rasa-rasanya kalau hanya dengan membaca sholawat kita mendapat surga atau dapat syafaat, itu terlalu mudah. Karena hari ini burung bisa baca sholawat, tip bisa baca sholawat,
Padahal Allah dalam Quran menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, in kuntum tuhibbunallah, seandainya kalian mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku. Pertanyaan besar, sudahkah kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kita hanya sekedar jadi orang yang hanya gemar menyanjung-nyanjung Nabi? Padahal kalau kita baca dalam beberapa hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang disanjung. Dalam sebuah hadis tersebut disebutkan, beliau menyebutkan, la tusayyiduni, jangan panggil-panggil tuan, panggil saja Muhammad. Itu mungkin bagi Rasulullah karena ketawaduan, tapi kita sebagai umat tetap harus menjaga etika. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa Rasulullah SAW diperingati? Kenapa Rasulullah SAW selalu dibacakan sholawat? Perjuangan apa yang harus kita ikuti? Maka mari kita buka sedikit, bisa dilihat barangkali ada yang mau membuka Quran, bisa dilihat di surat Al-Baro'ah atau surat At-Taubah, tepatnya ayat 33. Yang kedua di surat 48 atau surat Al-Fatah, tepatnya ayat 28. Kemudian di dalam surat As-Saff ayat 9, redaksinya hampir sama, cuman kalau di dalam surat At-Taubah beda akhir. Kalimatnya adalah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun, dalam dua surat. Kalau dalam surat At-Taubah, wa kafa billahi syahida. Artinya huwa itu adalah Allah, alladzi arsala rasulahu bil huda, yang telah mengutus utusannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibawa oleh Nabi adalah pertama Al-Huda. Al-Huda, kalau kita baca tafsir, Al-Huda itu maknanya adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua, wadinil haq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa dinul haq. Din sering kita artikan agama. Dan saya yakin orang ini, desanya desa apa Pak? Desa Tembiang Sari, semuanya kalau ditanya agamanya agama apa? Agama Islam. Ikutnya ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad. Banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak tahu Islam. Kayak gini contoh Pak, nama saya Muhammad Misbahuddin. Di dalam ilmu akidah disebutkan, kalau bikin nama maka bikinlah nama yang bagus, karena nanti di yaumil akhir seseorang akan dipanggil dengan nama anaknya. Nama saya tadi Misbahuddin. Misbah itu lampu, din artinya agama. Barangkali orang tua saya dulu ketika mengasih nama, mudah-mudahan anak ini menjadi penerang agama. Nah kembali tadi, ketika bapak saya memilih atau ngasih nama Misbahuddin, maka di sana ada doa. Ketika menyebutkan Misbahuddin ada harapan. Nah timbul pertanyaan, ketika selama ini kita mengaku Islam, maka sudahkah kita menjadi Islam yang benar? Sudahkah kita menjadi Islam yang apa? Sudahkah kita menjadi Islam yang sesungguhnya, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu, maka kembali ke ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa al-huda dan ad-din. Din itu adalah agama. Lantas apa sih yang disebut dengan agama? Agama itu adalah, kalau arti bahasa banyak mungkin tidak terlalu panjang kalau dibahas secara arti bahasa. Menurut istilah,
Yang disebut din itu atau agama yang didakwakan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arti agama itu adalah an-nizamul hayat. Artinya aturan hidup. Pertanyaan besar, sudahkah hari ini yang semenjak lahir sampai hari ini kita mengaku beragama Islam, sudahkah hidup kita diatur dengan aturan Islam apa belum? Kalau belum, mari kita berusaha. Mari Pak Punten, ini saya agak ngomongnya agak kaku. Yang pertama lagi serak, ini keempat kalinya manggung malah hari ini nih. Dari pagi, jadi suaranya udah hampir serak Pak. Memang manggungnya sambil lesehan. Kemudian yang kedua ya, karena nggak biasa pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia ya kurang begitu lancar, ya mohon maaf ya. Nah, kembali tadi tentang agama. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa agama yaitu dinul Islam. Kalau bahasa santri kan dinul Islam itu adalah kalimat idopat. Idopat itu adalah dua kata yang harus disatukan bacanya. Kayak ini, misalnya kayak mie bagus. Antara bagus dan mie itu tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan mie bagus, maka maknanya akan menjadi beda. Kalimat din dan Islam itu adalah dinul Islam. Dua kata yang harus disatukan. Kalau istilah santri tadi antara mudhof dan mudhof ilaih, namanya idopat. Dinul Islam, din itu adalah aturan hidup. Islam itu gampangnya aturan hidup yang membawa selamat. Hari ini kita hanya bisa berdoa, ya Allah, saya pengen selamat. Bahkan dalam doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, berilah aku keselamatan dalam agama. Sementara banyak di antara umat Islam yang hari ini jangankan mengamalkan nilai-nilai Islam, arti Islam pun belum. Maka kembali tadi, arti Islam itu adalah nizamul hayat, artinya aturan hidup. Nah, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini adalah untuk membawa agama, membawa din, untuk aturan hidup manusia. Lantas pertanyaan selanjutnya, agar apa sih kita memegang Islam? Agar apa kita mengikuti Rasulullah, memegang Islam atau menganut Islam? Jawabannya adalah agar kita selamat dunia dan akhirat. Kita sering dinabobokan dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berilah aku kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sementara setiap hari perilaku kita jauh daripada nilai-nilai Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, Islam itu adalah aturan hidup untuk membawa manusia. Kalau dalam bahasa ilmu tauhid disebutkan ila ma yasluhu ma'adahum wa ma'asyahum. Islam itu dihadirkan agar manusia selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu, saya sering mengkritik punten pilih ayat lebih ya. Pak ini Pak Haji Ajib. Ada. Kalau lebih digantar Pak Kiai, kalau ada orang yang meninggal begini, ahli kubur, sebentar lagi engkau akan didatangi oleh malaikat. Jangan takut, jangan kaget, itu adalah makhluk Allah. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, jawab Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Apa agamamu? Islam. Apa pedomanmu? Al-Quran. Kemudian apalagi Pak? Siapa saudaramu? Muslimin, muslimat. Kata hati saya, ini ujian nasional. Pakai segala ada bocoran. Apakah salah? Enggak salah Pak.
Salahkah ada? Emang ada tuntunan bagus. Hadisnya lakinu mautakum biqaulillah dan seterusnya. Kalimat lakinu ada yang mengatakan sebelum meninggal, ada yang mengatakan setelah meninggal. Bahkan kalau kita baca kitab-kitab fikih, dan tadi dalam I'anatul Talib disebutkan disunatkan setelah selesai pemakaman maka ditalkin namanya. Ditalkin itu dituntun kalau bahasa orang Sunda. Tadi yang pesan, ayo cenaka ngomongnya pakai bahasa Sunda, cenah geus ngarti, sanajan aing teu bisa ngomong oke. Ibu bapak ngerti enggak? Masuk. Sungguh menggelikan, Pak. Ketika orang ditanya, kalau nanti malaikat bertanya siapa Tuhanmu? Allah. Apa agamamu? Islam. Bapak Ibu, saya sering membuat analogi seperti ini. Pak Ustadz tadi ya, saya yakin Pak Ustadz bukan tidak tahu nama bulan. Saya tahu, masa Ustadz nggak tahu nama bulan? Kalau digantar sudah dipecat jadi Ustadz juga. Kalau digantar. Kenapa nggak sampai dari Rajab? Dilewati Pak ya? Dilewati. Ketika kalau diterus, kenapa beliau tidak tahu? Jawabannya grogi. Ya kan? Grogi kenapa? Ya ada Pak Kiai, barangkali ada teman-teman. Kita bayangkan di alam kubur kita sendiri tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba datang malaikat, ada yang mengatakan mending kalau orangnya yang baik namanya Bashar Mubashir kalau dalam Sulamut Taufik. Tapi kalau orangnya yang durjana, orang yang durhaka, maka yang datang adalah munkar nakir, sifatnya luar biasa. Tiba-tiba, hei, man rabbuka. Kira-kira bisa jawab apa enggak, Pak? Ayo. Boro-boro bisa jawab malah nguyuh. Atau malah kencing. Ketika ditanya, apa pedomanmu? Al-Quran dan seterusnya. Saya berpikir, jangankan ditanya oleh malaikat yang baru ketemu, Pak Ustadz saja tadi ketemu saya hampir tiap minggu. Kata Pak Haji Acim, acara setiap malam begini, masih lupa menyebut nama bulan. Mengapa? Renungkan. Sudahkah hari ini kita benar-benar bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita benar-benar mengaku Islam dan mengamalkan Islam secara benar? Kalau misalnya sudah benar, insya Allah, maka jawaban kalau dalam istilah ilmu bela diri namanya refleks, Pak. Tahu sama di sini? Kalau orang ilmu silatnya sudah benar-benar hebat, Pak. Orang lagi santai tiba-tiba ada serangan, maka akan otomatis akan bisa nanti. Itu kalau sudah benar-benar bisa. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kembali tadi ke materi tadi. Rasulullah membawa dinul haq. Untuk apa itu agama? Agama itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibawa oleh Nabi Muhammad untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Maka tidak ada tawar-menawar lagi. Kalau dunia ingin baik, akhirat ingin baik, maka Islam bukan hanya sekedar di KTP, Nabi Muhammad bukan hanya sekedar disanjung-sanjung, tapi Islam diamalkan, perilaku Nabi diikuti. Disebutkan tadi, Rasulullah itu membawa Islam untuk keselamatan dunia. Di sini disebutkan untuk keselamatan dunia dulu, Pak. Karena dalam doa juga Rabbana atina fid dunya dulu. Mari kita bedah sedikit. Perhatian Islam terhadap keselamatan dunia. Yang pertama ada yang disebut maqasidus syariah dalam ilmu tauhid. Atau tujuan inti agama itu adalah ada 5. Itu tujuan pokok. Yang pertama adalah hifdzuddin. Artinya wajib membela agama. Membela agama, maaf karena acara-acara seperti ini di mana-mana, Pak. Membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Membela agama bukan hanya sekedar dengan acara-acara maulid, tapi membela agama masih banyak caranya. Salah satunya tadi kata pembawa acara, kenalkan
Islam, kenalkan Nabi, kenalkan agama kepada keturunan kita. Pak, di Gantar saya sering mengatakan, kalau malam tahun baru Pak, malam tahun baru, orang apa namanya, membakar petasan, membakar kembang api. Padahal kalau kita lihat sejarah, ketika pergantian malam orang niup trompet. Trompet itu kalau dilihat dari sejarah itu budaya siapa? Itu bukan budaya umat Islam, Pak. Kemudian petasan sama bukan budaya umat Islam. Tapi malah yang merayakannya adalah umat Islam. Maka betul ada seorang habib di Jakarta mengatakan, pada malam tahun baru orang yang paling banyak keluar dari Islam adalah orang Islam sendiri. Itu kebanyakan, Pak. Tahu di sini, begitu Pak nggak Pak ya? Ya mungkin pada Pak ya. Kemudian tadi Islam itu adalah untuk keselamatan dunia. Di sini ada 5 tujuan. Pertama, menjaga agama. Hari ini Pak, kalau Islam diinjak-injak, paling enggak itu bagian ustaz. Islam dihina, Nabi dihina, jarang yang marah Pak. Maaf nih, agak melebar. Kita kan sekarang zaman medsos. Di Jawa Barat ada gubernur namanya Dedi Mulyadi. Kemarin saya buka di Facebook, ayah orang mengasih makan anjing, KDM ke sini. Pak Dedinya nggak marah, tapi pengikutnya marah luar biasa. Ada lagi yang manggil siapa tuh Pak Wowo dan Pak Wiwi. Orang pada marah, padahal tidak ada jaminan demi Allah, demi Rasulullah. Bapak mati-matian membela Jokowi, Bapak mati-matian membela Prabowo, tidak ada jaminan dapat syafaat di akhirat. Jangankan syafaat, saya 30 tahun di Gantar belum pernah mendapatkan bansos. 30 tahun Pak. Hah? Ya kok kayak marah ya biasa, orang bagian suka marah biasa saja. Gitu. Jadi sekali lagi karena ya ini mau ngaji ya, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa Islam tadi satu, agar kita bahagia atau selamat dunia dan akhirat. Untuk jaminan dunia ada disebut hifdzuddin, menjaga agama. Allah dalam beberapa ayat termasuk dalam surat As-Saff tadi disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan seterusnya. Orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab neraka? Jual beli bisa menyelamatkan dari neraka. Maka ayat selanjutnya adalah tu'minuna billahi wa rasulih, iman kepada Allah, wa tujahiduna fi sabilillah. Kemudian selanjutnya dalam ayat dalam surat At-Taubah, infiru hifafa wasikola, berjuanglah kalian. Hari ini jarang orang yang berjuang. Tahu di sini di Gantar Pak. Kebetulan saya merantau ini Pak Haji, yang sangat kenal ya. Dulu sering saya dibawa-bawa jalan-jalan sama Pak Haji Ajin. Kalau sholat yang ada ya orang Jogja. Kemudian yang komat orang Indramayu, imamnya orang Tasik Pak. Kalau malam Jumat ngaji kan libur Pak Ustadz. Maka kadang-kadang nggak ada yang berjamaah, Pak. Tahu di sini. Nah jadi tadi kembali, jarang orang yang merasa memiliki Islam sehingga tidak ada pembelaan. Padahal ancaman Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kalian tidak mau membela Islam, maka akan Allah ganti dengan kaum yang lain. Bisa jadi Pak, banyak bencana di mana-mana. Di Gantar orang yang mau panen banyak tikus, kekeringan di mana, kebakaran di mana-mana. Itu yang disalahkan bukan alam Pak. Bisa yang harus disalahkan adalah kalau kita baca dalam surat Ar-Ra'd,
doharul fasadu fil barri wal bahri, maka versi tasawuf yang dimaksud bahri itu adalah hati. Karena hatinya yang rusak. Hati itu adalah tempat iman, hati itu adalah tempat keyakinan. Maka pantas Allah dalam Quran menyebutkan laukana ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama. Seandainya ahli bumi, langit ahli bumi iman dan takwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan berkah. Alhamdulillah, tadi saya diulang-ulang sudah kagum, kita sudah pandai menyanjung Rasul, dan mudah-mudahan itu tidak ada salahnya. Bahkan kalau kita baca kitab Durratun Nasin, nyaris setiap bab bercerita tentang fadilah sholawat. Barangkali ini mah digantar tahu di sini. Kita nyanjungnya sudah, tinggal kita mengikuti akhlaknya. Nah, salah satunya adalah memperjuangkan agama Rasulullah. Yang kedua, buat agama, buat apa agama kita laksanakan atau diberikan oleh Allah. Yang kedua adalah hifdun nafsi, menjaga jiwa. Pak, Ibu, hari ini nyawa itu murah, Pak. Apalagi nyawa orang miskin. Ya. Gimana, Pak? Bansos lagi. Ya. Enggak, maksudnya begini, Pak. Saya lihat ada orang yang dituding, ada ngerti dituding? Atau dicurigai nyolong, dipukul sampai meninggal. Ada yang nyolong emas 70 berapa gram, ada yang bawa uang triliunan, enggak diapa-apakan. Ada ustadz misalnya ini Pak Ustadz, maaf, umpamanya kalau di Gantar dulu suka ada anak yang ngaji itu kan Pak, tabungan Pak, atau misalnya gimana lah, wajar namanya ustadz nggak digaji Pak. Tahu di sini gaji apa enggak ya? Digaji Pak, ini hanya sekedar bocoran. Kata di dalam kitab siapa namanya, Ta'limul Muta'alim, satu huruf itu 4 juta Pak. Mestinya ustadz itu paling kaya Pak, mestinya. Sekali lagi, mestinya paling kaya. Kemudian kata Imam Ali, ana abduman allamani walau harban, aku adalah hamba sahaya orang yang pernah mengajariku walaupun satu huruf. Etikanya dijaga. Di sini mah jamaah sejajar sama ustad. Berani Pak Ustad, ini rokok apa, coba nyobain dong. Mau manfaat gimana ilmunya Pak ya? Oh ya, jajan ya? Ya, siap ganti ya nanti. Kembali, Islam itu adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Maka dalam Islam diadakan hukum kisos Pak. Dalam Quran banyak ayat, dalam surat Al-Baqarah ada kalimat kutiba 3 kali kalau nggak salah. Kutiba alaikumul kisos, diwajibkan kepada kalian adalah kisos. Kutiba itu bukan wajib Pak. Kutiba itu maknanya ditetapkan, berarti harus ada yang menetapkan. Berarti ada yang membuat undang-undang. Hari ini orang yang membunuh paling berapa tahun Pak? Bisa keluar, apalagi kalau banyak uang. So, orang miskin jangankan membunuh manusia, membunuh ayam bisa masuk penjara. Ini gara-gara Islam hanya sekedar nama Pak. Kemudian yang ketiga, Islam itu adalah menjaga, atau dalam bahasa tauhidnya adalah hifdun nasli, menjaga keturunan. Maka dalam Islam diharamkan perzinahan, diharamkan perselingkuhan, maka diadakan hukum pernikahan. Dengan adanya nikah akan jelas keturunan. Hari ini Pak, jangankan di masyarakat yang gak mampu, di negara Pak perzinahan sudah dilegalkan Pak. Kenapa saya bilang ngomong begini? Ternyata depi orang dijina bisa dimasalahkan kalau ada pengaduan. Umpamanya istri Bapak Haji Azim diselingkuhi oleh saya, kemudian Bapak Haji Azimnya ngadu, maka saya baru kena hukum. Kalau tidak kena hukum Pak. Jadi hukum dibeli Pak. Tapi dalam Islam tidak ada istilah begitu. Maka kata Allah dalam Quran, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Hari ini bahkan
tahun-tahun kemarin katanya pernikahan laki-laki dengan laki-laki akan disahkan. Dulu Pak, 2 tahun yang lalu kalau tidak salah 3 tahun, di Cianjur pernah terjadi gempa bumi dahsyat. Ternyata dengar sebelumnya pernah ada pesta semacam pesta gay atau pesta apa. Nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kenapa Islam diturunkan? Salah satu nomor selanjutnya adalah untuk hifdzul mal. Hifdzul mal itu adalah menjaga harta. Islam sangat memperhatikan tentang harta. Maka dalam Islam diharamkan mencuri, diharamkan gosip. Ini saking apik-apiknya Islam Pak. Barangkali di ilmu tasawuf ada. Kalau misalnya Bapak mau sholat nih, Bapak Haji Acin, karena Bapak Haji Acin pakai sandalnya sandal kulit, kemudian mau wudhu, kalau sandal kulit takut basahnya rusak, ada sandal Pak Ustadz yang jelek. Jadi pakai sandal Pak Ustadz. Maka dalam Sulamut Taufik kalau nggak salah itu namanya gosip. Apakah sholatnya diterima? Sumpah demi Allah menurut kitab itu tidak akan diterima. Keterangannya bisa dilihat dalam Syarah Sulamut Taufik. Man akalal haram kalau makan. Berarti kalau memakai barang, siapa yang memakai barang haram, walaupun dia rajin ibadah, baca simtudor tiap malam 40 malam Pak, ada jabur orang diambil, sandal orang dipakai tidak minta ridhonya, maka kata kitab itu wa huwa kal hamam alladzi raqada ala bidin fasih wa huwa yuhibbu nafsahu bitulil maqam, maka dia bagaikan merpati yang mengerami telur yang bungker sampai kapanpun tidak akan menetas Pak. Artinya sehebat apapun kita ibadah, kalau makanan kita masih haram, minuman kita masih haram, yang kita pakai masih haram, mimpi di siang bolong dapat mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kenapa Islam diberikan oleh Allah kepada Muhammad untuk disampaikan kepada kita? Islam itu memperhatikan tentang hifdun nasal. Kembali tadi 5, 1 hifduddin, yang kedua hifdun nafas, hifdul akli Pak. Hifdul akli itu adalah untuk menjaga akal. Manusia itu bisa berharga karena ada akalnya. Maaf Pak Kiai ya, ini Pak Kiai gede apa kecil, gede apa kecil? Ayo jawab. Gede apa kecil? Sama saya. Bisanya ngomong begitu. Kecil perasaan oh ya. Iya kan? Jagung apa enggak? Enggak Pak, sama saya. Tapi kenapa duduk di sini? Duduknya pakai apa ini? Pakai ini ya, pakai alas. Kemudian jeruknya pun ada berapa tuh? Ada 5. Apa yang dihargai? Apakah dihargai fisiknya? Bukan Pak. Yang dihargai adalah akalnya alias ilmunya. Betul pepatah mengatakan qimmatul mar'i bihasabi ilmihi wa qimmatul bahimah bihasabi lahmi. Harga manusia tergantung akalnya atau tergantung ilmunya. Akalnya binatang, harganya binatang tergantung dagingnya. Untung Bapak itu bukan binatang. Kalau binatang mungkin bisa dijual dan harganya insya Allah mahal. Kebetulan yang di belakang juga sama gemuk. Insya Allah kalau di kilo lebih daripada 50 kilo. Kalau ini pasukan yang murah-murah, apalagi Ustaz itu tinggal daging dan tulang gitu. Nah gitu Pak. Itu untuk kemaslahatan dunia. Untuk kemaslahatan akhirat, pertama akidahnya harus baik. Maka para ulama, para imam-imam yang sangat sayang kepada kita menyusun ilmu-ilmu yang disebut dengan usuluddin. Kebetulan kalau di kita barangkali akidahnya kan Asy'ariyah dan Al-Maturidi, maka jangan muluk-muluk, hafalkan dulu sifat 20, wujud dan baqo mukhalafatul hawadisi dan seterusnya agar akidahnya lurus. Kemudian yang kedua, walaupun akidahnya bagus, cara ibadahnya harus baik, maka di sana adalah ilmu fikih. Kepada siapa kita harus belajar? Nah, kepada Pak Kiai ini, kepada itu dan seterusnya. Maka Bapak Ibu sekalian, lengkap sudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk membimbing kita agar selamat dunia dan akhirat, maka saya mengajak, mari kita berislam bukan hanya sekedar nama, karena kalau Islam hanya nama itu bahaya luar biasa. Mohon maaf barangkali tidak panjang lebar karena ya udah malam, kemudian kondisinya terus mohon maaf yang datang sampai 3 mobil ya. Ini dikira tuh Pak bukan acara begini, ini dipancingnya kok ke mana, ke Tamiang, orang pedas gitu. Tapi sampai mau jam 12 pedesan belum datang, padahal saya belum makan Pak dari tadi Pak. Nah untuk itu sekali lagi mohon maaf barangkali ada kekurangan, kesalahan, mudah-mudahan hitung-hitung salam kenal. Nah tadi nama saya aslinya adalah Muhammad Misbahuddin Ar-Rustam Suryaningrat, aslinya karena orang Sunda, cuman karena kepanjangan maka fisik saya pendek, jadi dipendekkan aja jadi Muhammad Misbah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.